Kita akan tundukkan hati kita berdoa. Terima kasih buat segala anugerah, kebaikan, kasih Tuhan yang melimpah-limpah dalam hidup kami, yang membawa kami kembali masuk dalam hadirat-Nya Tuhan. Malam ini kami ada tengah-tengah keluarga Bapak sendiri. Kami memuji Tuhan, kami memuliakan Tuhan, sebab kami tahu seperti inilah cara kami untuk menyenangkan Tuhan, untuk membalas segala kebaikan, kemurahan yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Maka sebentar Tuhan, kami kembali mendengar suara Tuhan, suara firman Allah yang hidup, untuk membawa kami dibentuk sesuai dengan rencana Allah yang mulia. Ajar kami untuk lebih memahami firman, supaya kami banyak tahu bagaimana kami harus berbuat, bagaimana kami harus bertingkah laku, bagaimana kami harus bersikap sesuai dengan hati Tuhan. Mari Tuhan tolong kami, berikan Roh-Mu yang hidup, Roh bijaksana, Roh pemahaman firman Allah itu ada dalam hidup kami. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu juga yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau saat ini sampai selamanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Shalom. Shalom. Kalau melihat keadaan kita ini, sepertinya kita dalam suatu kondisi yang menggerakkan. Karena saya melihat dari tadi semua punya kipas. Ya memang begitulah keadaan yang sedang terjadi di tengah dunia ini. Nah, pemanasan global itu sudah terjadi. Walaupun banyak orang yang memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa untuk melapis ozon kita ini, tetapi kalau ini dari Tuhan, itu tidak akan bisa teratasi. Ozon itu bisa dilapis saja sementara, tapi satu saat Tuhan akan tiadakan itu semua untuk menggenapkan kebenaran firman. Puji nama Tuhan. Saya jujur sebenarnya waktu mau datang tadi ke sini, saya agak meriang. Memang akhir ini saya banyak diserang
berat. Apa yang menyerang itu adalah penyakit, bisul namanya, bisul api. Jadi sekarang di sini ada bisul besar membawa dan agak meriah, apinya luar biasa. Tapi saya berjuang dengan gara-gara penyakit yang bisa diatasi sehingga tergantung melayani Tuhan. Bagi saya, kalau sampai bisa, ya sampai tidak bisa bergerak, mungkin disitulah tidak bisa melayani Tuhan. Sebab saya tahu bahwa hidup saya ini adalah kesempatan. Amin ya. Hidup kita adalah kesempatan. Saya dan saudara dijadikan untuk menjadi satu. Kehidupan yang berguna bagi pembangunan tubuh Kristus itu juga merupakan kemurahan yang sangat begitu besar dalam hidup saya dan saudara. Coba kita baca firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 3 dan ayat sampai ayat yang kelima. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kelima. Coba dibaca oleh Ibu Senturi, nanti Ibu Sere, nanti An membaca. Ya. Ini ibu-ibu yang luar biasa sebagai Tuhan. Semua harus diberkati Tuhan. Amin ya. Nanti Ibu Diva, Ibu Kaliana, lanjut aja ya. Yuk kita ganti membaca 1 Petrus pasal 2 dimulai ayat 3. Puji Tuhan ya. Jika kamu benar-benar telah menetap kebaikan Tuhan, Ya, teruskan. dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang Tadi aturannya dilanjutkan Ibu Seri. Ya, supaya keberkatan kita. Wah, puji Tuhan. Ya, teruskan. Seri. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Ya. Teruskan Ibu Diva. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus. Puji Tuhan. Sampai di situ nanti pembacaan ayat selanjutnya dibaca Ibu. Sudah ada berapa rupanya itu? Itulah 3 sampai 5. Belum selesai itu. Ya teruskan saya teruskan. Ya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, Ya. bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Nah, di sini saya menekankan kepada kita. Jika kita orang-orang yang mengecap kebaikan Tuhan, tentu kita semua mengecap kebaikan Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Petrus, seorang rasul yang pernah menyangkal Yesus itu, dia berkata, supaya kita semua dipergunakan untuk menjadi batu hidup, atau dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah yang rohani. Jadi di sini kita melihat kalau kita, saya dan saudara yang mengecap kebaikan Tuhan, sesungguhnya kita harus belajar membuat atau menjadikan diri kita ini menjadi satu bangunan atau satu batu bangunan yang berguna bagi pembangunan rumah Tuhan atau tubuh Kristus. Di sini kita harus nanti melihat yang dikatakan dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, itu menunjukkan satu perabot. Jadi jangan kita menyangka diri kita ini
yang tidak menjadikan kita menjadi suatu perabot di rumah Tuhan, satu perabot di dalam pembangunan rumah Tuhan atau rumah rohani, kita menjadi orang yang berguna. Jadi untuk kita dapat menjadi suatu, dikatakan menjadi suatu yang berguna untuk pembangunan, sebagai batu untuk hidup pembangunan suatu rumah rohani, tentu kita harus diproses lebih dulu. Jadi bukan hanya kita ditempatkan menjadi bangunan atau satu perabot untuk yang berguna bagi rumah yang rohani, tetapi sesungguhnya saya dan saudara untuk dapat dijadikan menjadi satu batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, ada proses yang akan kita lihat supaya kita menjadi perabot yang termulia. Sebab di dalam surat 2 Timotius, di dalam perabot-perabot itu berbagai macam perabot. Dan kita harus menempatkan kita di hidup kita ini menjadi satu perabot yang lebih mulia dari segala perabot-perabot itu. Namanya adalah perabot yang terbuat dari umat Tuhan. Dari mana? Dari mana? Itu masuk. Itu daging. Kayu pedagang itu menggambarkan daging. Yuk, coba kita baca itu di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-21. Ya. Dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-21. Di sini kita nanti akan melihat bagaimana kita akan dijadikan menjadi satu perabot atau batu yang hidup untuk pembangunan rumah yang rohani. Baik, puji Tuhan, dalam 2 Timotius, baik, ibu kalian teruskan. Ya. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, dia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Nah, jika dia seorang kehidupan yang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, maka dia sedang menempatkan dirinya menjadi satu perabot yang mulia. Terus kan coba dibaca itu, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, terus kan, ya. Dia dikuduskan, Ya. yang layak untuk dipakai tuannya, Ya, terus disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab di dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas, tapi ada perak, ada kayu, ada tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir dipakai untuk maksud yang kurang mulia. Berarti kita semua sedang berada di dalam pemakaian Tuhan, tetapi ada yang dipakai kepada yang kurang mulia, ada juga dipakai untuk hal yang sangat mulia. Tapi saya mengambil satu kesimpulan, setiap pribadi orang yang dipakai oleh Tuhan untuk hal yang sangat mulia itu bukan orang yang sembarangan. Dan kita harus kembali dapat melihat kepada diri kita sendiri. Apakah kita sebagai perabot yang sangat mulia di mata Tuhan? Apakah kehidupanmu, apakah kehidupan saya sudah menjadi satu perabot yang sangat mulia di dalam pembangunan rumah yang rohani atau di dalam rumah Tuhan itu? Jangan kita menyangka di saat kita sudah dipakai Tuhan bahwa kita ini menganggap kita sudah sangat mulia. Tetapi adakah orang yang dipakai Tuhan tetapi masih memiliki sifat manusia, namanya kayu? Masih adakah sifat kita di saat kita dipakai oleh Tuhan memiliki sifat-sifat manusiawi yang terbuat dari tanah? Masih adakah di antara kita di saat kita dipakai Tuhan dalam melayani Tuhan, tetapi kita menjadi hidup seperti kayu-kayu yang siap dibakar? Perabot yang terbuat dari kayu di satu kelak akan
tercampak, Tuhan akan membakar. Sebab itu merupakan satu perabot yang mudah terbakar. Kalau kita menjadi satu pribadi yang terbuat dari tanah, itu menunjukkan sifat manusia daging yang tak pernah bisa menerima kemuliaan Allah dalam dirinya. Tetapi siapakah yang dibuat oleh Tuhan menjadi perabot yang sangat mulia? Ialah orang-orang yang mendidikan dirinya dan menjadikan hidupnya seperti emas murni. Amin. Puji Tuhan. Jadi kalian semua anak-anak Tuhan di dalam pemakaian Tuhan, jangan buat kehidupanmu menjadi perabot yang terbuat dari kayu-kayu. Kita yang sudah mendapatkan kesempatan kemurahan untuk dipakai Tuhan di dalam pembangunan rumah yang rohani, jangan tetapkan hatimu menjadi perabot yang terbuat dari tanah, tetapi jadikanlah hidupmu menjadi perabot yang terbuat dari emas. Amin. Sebab emas itu akan berharga dimanapun juga. Amin ya. Sekali lagi saya katakan, emas itu berharga. Mau dimanapun saudara dicampakkan, pasti saudara berharga. Tetapi kalau kayu dan tanah, jangan. Di situ banyak kayu tertampak-tampak sekarang. Di situ banyak tanah yang kau injak-injak. Siapa yang membuat kita menjadi seperti itu? Diri kita sendiri. Sebab tadi dikatakan, barang siapa yang menyucikan dirinya, dia layak dijadikan menjadi satu perabot yang mulia di dalam rumah Tuhan. Amin. Jadi jangan kita menyangka setiap tindakan yang kita lakukan yang tidak membawa kepada kemuliaan tidak berakibat dalam diri kita. Maka tadi saya mengatakan, membuat saudara berharga itu adalah pribadi sendiri. Puji Tuhan ya. Tidak orang lain. Saat kita sudah dipakai Tuhan menjadi satu alat untuk pembangunan rumah rohani, jangan sampai membiarkan diri kita ini menjadi perabot-perabot yang hanya terbuat dari kayu. Jangan sampai kita membuat diri kita ini hanya perabot-perabot yang terbuat dari tanah ataupun perak sama sekali. Tetapi hendaklah kita semua menjadikan hidup kita menjadi satu pribadi yang terbuat dari emas. Tadi saya katakan emas itu dimanapun dilempar dia akan emas. Tak bisa diubah itu emas itu menjadi satu tanah. Dia akan emas, tetap emas. Dan emas itu tetap akan dihargai oleh siapapun juga. Karena emas itu memiliki satu nilai yang tinggi. Kau punya emas di sini? Berapa gram emasmu? Yang punya emas gak berani asal meletakkan, kan? Ya kan? Coba dulu yang punya emas, letakkan dulu di situ, di pinggir jalan itu. Begitu lewat orang langsung tangkap, langsung simpan, karena nilainya sangat berharga. Maka kamu pilih, jadikan dirimu menjadi perabot emas, supaya di mana kamu berada, kamu berharga. Itu kunci. Maka saya mengatakan dimulai dari pelayanan kita masing-masing. Saya mengatakan kepada orang-orang tadi yang mau dibaptis, masa depanmu kau tentukan di hari ini. Jangan tentukan masa depanmu di hari akan datang. Kalau kamu menjadi manusia yang ingin berhasil dan sukses oleh karena pembelaan Tuhan dan pertolongan Tuhan, maka belajarlah sekarang, utamakan Tuhan dalam kehidupanmu. Jadikan dirimu menjadi satu perabot yang berharga, perabot yang terbuat dari emas. Supaya apa? Supaya dimanapun kau berada, pasti buat amin. Amin ya. Kita harus menyaksikan masa depan kita, masa depan yang penuh dengan cemerlang. Amin ya. Kan cemerlang, kayu itu tak pernah cemerlang, tanah itu tak pernah cemerlang, tetapi emas itu, begitu dia ada sinar, dia akan semakin cemerlang. Itulah hebatnya perabot yang terbuat dari emas. Ya, ya, dibentuk. Nah, kita lihat bagaimana untuk dibentuk jadi emas itu. Dalam kitab Kayu pasal yang haleluya 23,
dalam kitab Ayub pasal yang ke-23. Ayat berapa? Ben. Ayat berapa, Ben? Coba ayat yang ke-10 itu. Ya, siapa yang membaca? Bisa. Ibu Samuel bisa. Ya, terus ya. Dalam kitab Ayub pasal 23 ayat yang ke-10 ya. Puji Tuhan. Yuk, baiklah. Nah, dia tahu jalan hidupku. Perhatikan, hai muda-mudi remaja yang dikasihi Tuhan. Ayub berkata di dalam tulisannya itu, dia mengatakan dia tahu dia itu adalah Tuhan. Artinya setiap langkah perjalanan kehidupan kita tidak ada yang tidak diketahui oleh Tuhan. Semua langkah perjalananmu, semua perjalanan hidupmu, semua diketahui oleh Tuhan. Dan apa yang kau lakukan, apakah engkau melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan sehingga membuat engkau menjadi satu peramal yang tidak berharga di mata Tuhan, Tuhan tahu. Tidak bisa kita sembunyikan. Maka Ayub berkata, dia tahu segala jalanku. Seandainya ia memuji aku, maka aku akan keluar seperti emas. Jadi bagaimana menjadikan hidup kita ini menjadi perabot yang terbuat dari emas? Kita harus menjadi pribadi yang tahan uji. Oke? Kemudian tahan uji. Gaji kecil teruji. Tadi saya dengar ada gaji kecil, tetapi teruji, dia bahagia, dia bisa memiliki apapun mungkin menyenangkan hatinya dalam gaji yang kecil. Teruji dia. Ya. Gaji yang besar teruji. Jangan menjadi sombong saat kita bergaji besar. Jangan sampai kita menjadi manusia yang sombong. Nanti muda-mudi ini ada yang bergaji puluhan juta. Amin ya. Aminkan saja. Tapi saudara harus menjadi orang yang teruji di dalam perkara itu. Untuk dapat kita tipu seperti emas, kita harus benar-benar menjadi satu kehidupan yang teruji, supaya kita ditempatkan menjadi satu perabot yang sungguh mulia. Sebab itulah perabot yang terbuat dari emas. Jangan sedikit ujian sudah menggerutu. Itu sifat manusia tanah. Ya. Tetapi kita mau belajar bagaimana kita menjadi satu kehidupan yang sekarang teruji. Ini teruji. Saya belajar itu. Memang emas itu kita kelihatan itu. Untuk menjadi orang yang menjadi emas itu nampak itu cirinya. Dimulai dari sikapnya, perkataannya, tindakannya, pola pikirnya, ibadahnya. Semua akan dapat kita lihat gitu. Dan Tuhan tak pernah berbohong. Memang orang yang hidup menjadi emas itu selalu memang memiliki suatu masa depan yang penuh dengan itu pun yang bisa kalian jawab. Bagaimana saudara dapat memiliki itu? Yang penuh dengan semata-mata. Ini anugerah ini. Bagaimana anugerah supaya bisa menjadi emas?
Bagaimana tadi supaya bisa seperti emas? Diuji, semakin murni, diuji. Mana lebih berharga emas dua daripada emas murni? Bagaimana? Apa perbedaannya? Hah? Coba, luar biasa kan? Perbandingannya dari emas 22 dengan emas murni. Karena emas murni ini memang prosesnya ujiannya luar biasa, diuji, diproses, ya, sampai nanti bisa menampilkan diri. Oh, inilah kemuliaan. Amin ya. Gimana? Siapa namanya? Lewi. Namamu Lewi. Itu Lewi itu awalnya Lewi. Apa itu? Hah? Apa? Itu yang dikhususkan untuk melayani. Itulah awal yang dikhususkan. Untuklah kamu melayani. Kalau tidak dapat kamu melayani, saya tidak tahu lagi. Namamu Lewi dikhususkan, tapi tidak dikhususkan. Waduh. Puji Tuhan. Juga abangnya ini juga pernah jemaat kita saya. Sekarang sudah pergi meninggalkan kita. Artinya pergi kerja ke Kalimantan. Pergi jauh. Kalimantan Pak. Nanti kita akan kabarin sama kita sabar. Puji Tuhan, ya. Jadi jadilah hidupmu Kelvin menjadi perabot emas. Oke? Dimulai kau sendiri yang menempatkan itu. Ya. Tinggalkan segala kejahatan, disucikan. Lalu dia bisa menjadi perabot yang sangat mulia. Puji Tuhan ya. Ya. Ayo tetap bergumul karena orang-orang muda-mudi ini sungguh perjuangannya jangan kita anggap remeh. Perjuangan orang ini lebih berat dari kita, orang tua. Ya. Percaya itu kan? Percaya kan? Percaya tidak? Perjuangan orang ini lebih berat dari kita. Karena apa yang diperjuangkan mereka ini? Ini kemudahannya. Bagaimana supaya menjaga jangan sampai manusia yang tak berguna. Itu perjuangan itu. Berat itu perjuangannya itu. Orang tua yang mungkin hanya berbeban melihat hari-hari mereka tanggung jawab kita, tapi lingkungan mereka, perjuangan mereka, pergaulan mereka perjuangan. Selalu saya katakan, awasi pergaulanmu, jangan sampai pergaulanmu merusak hidupmu. Jangan merasa kamu mampu menghadapi pergaulan, menghadapi lingkungan. Jangan merasa kuat dalam hal itu. Sebab itu tantangan yang sangat berat. Oke ya. Jadi jadilah perabot kemuliaan. Jadilah perabot emas. Mari kita katakan pada Tuhan, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona hati kami. Ada pertanyaan? Ada ya? Nanti kita bertanya-tanya. Haleluya. Haleluya.